Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah, sekalipun ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan dan kita juga dengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan sama-sama yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita cukup membaca dulu ayat 11 sampai dengan 24. Saya akan membacakan judul dan langsung kita sama-sama membaca mulai ayat yang ke-11. 2. Perumpamaan tentang anak yang hilang. 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan konteks firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, maka tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kekristenan yang sejati. Mungkin ada orang yang berkata, apa hubungannya dengan perumpamaan tentang anak yang terhilang dengan kekristenan yang sejati ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini kita membaca bahwa di situ ada satu keluarga di mana seorang bapa mempunyai 2 orang anak, yaitulah anak sulung dan anak bungsu. Dan Alkitab mengatakan bahwa di sini anak bungsu ini melakukan sesuatu hal yang sebenarnya menyakiti hati bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 tipe kekristenan yang saya hendak bahas melalui pembacaan kita ini, yaitu tipe kekristenan yang pertama dalam ayat 11 sampai dengan ayat 24, berbicara tentang orang Kristen yang bertipe anak bungsu. Nah, seperti apa karakter daripada anak bungsu ini, saudara-saudara? Yang dilakukan oleh anak bungsu ini karakternya adalah yang pertama, dia mengkhianati bapaknya atau pengkhianatan terhadap bapaknya. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan tadi dengan sangat jelas bahwa di situ dikatakan
Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, sebuah pengkhianatan, yaitu anak bungsu ini melakukannya terhadap bapaknya karena bapaknya masih hidup, tetapi dia sudah meminta harta warisan. Di mana-mana anak-anak akan membagi harta warisan kalau bapaknya dan ibunya sudah meninggal. Itu adalah anak-anak yang bermoral, anak-anak yang sopan, anak-anak yang beretika, anak-anak yang baik, yang hormat terhadap bapaknya. Tetapi anak bungsu ini dikatakan bahwa dia melihat bapaknya punya banyak harta dan kekayaan, dia bilang, bagilah bagian harta warisanku sementara ayahnya masih hidup. Ini adalah suatu sikap yang tidak patut diteladani. Karena apa? Dia minta warisan pada saat ayahnya masih hidup. Dikatakan bukan hanya dia meminta warisan, tetapi juga dalam ayat 13a di sana dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Nah saudara, setelah dia mendapatkan harta warisan, dia dikatakan bahwa dia tidak menghargai warisan yang diberikan oleh bapaknya, tetapi dia menjual seluruhnya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara, karakter atau sifat anak bungsu ini adalah dia mengkhianati bapaknya dengan cara meminta warisan kepada bapaknya padahal bapaknya masih hidup. Dan yang berikut adalah dia menjual seluruh harta warisan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan karakter yang ketiga yang tidak baik adalah dia pergi dari hadapan bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia memutuskan hubungannya dengan bapaknya. Seorang bapak atau seorang ayah atau seorang ibu akan sangat menderita bukan pada saat dia kehilangan pekerjaan. Seorang ibu atau seorang ayah dia akan sangat menderita bukan pada saat dia di PHK. Seorang ibu atau seorang bapak akan sangat menderita bukan pada saat dia tidak punya uang atau dia tidak punya makanan dan minuman. Tetapi seorang bapak atau seorang ibu akan sangat menderita tatkala anaknya pergi tanpa ada kabar berita kepada orang tuanya. Inilah yang anak bungsu ini lakukan. Saudara-saudara, ketika kita melihat konteks ini, maka konteks Lukas pasal 15 ayat 11-32 ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Bahwa sebenarnya hal kebenaran ini disampaikan kepada ahli Farisi, kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, yang mana mereka tahu tentang kebenaran. Mereka tahu tentang Taurat, tetapi mereka tidak melakukan Taurat itu. Mereka mengajarkan umat untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, tetapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Dan itulah sebabnya di mana di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2 kalau kita baca di sana, di situ dikatakan bahwa datanglah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan mendengarkan Tuhan Yesus. Di mana di situ ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menerima keberadaan orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu, di mana Yesus berbaur dengan orang-orang berdosa tersebut. Jadi di sini Yesus memberikan perumpamaan di dalam pasal 15 ini, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Pasal 15 ini berkaitan dengan kehidupan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memang tahu tentang kebenaran. Mereka menguasai akan Taurat Allah, tetapi mereka tidak melakukan Taurat itu. Dan Tuhan berkata kepada mereka, memberikan perumpamaan ini supaya membuka wawasan mereka, supaya mereka mengerti bahwa mereka seperti anak bungsu ini yang menikmati kekayaan Allah Israel, menikmati kekayaan sorga yang berlimpah-limpah, tetapi mereka mengkhianati Allah yang mereka sembah, yaitulah mereka tidak melakukan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa anak bungsu itu menjual segala harta miliknya
dan pergi ke negeri yang jauh. Dan dalam ayat 14 di sana dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak daripada pengkhianatan anak bungsu ini terhadap bapaknya, di sana dikatakan ayat 14 tadi, di situ dibilang bahwa setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ayat 15 dikatakan bahwa lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dampak dari pengkhianatan terhadap bapa, ia melarat. Ia bekerja pada seorang majikan lain. Ini menggambarkan tentang bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang takut akan Allah, Allah Israel. Mereka memuliakan, mereka memberitakan kebenaran. Tetapi justru hanya dengan mulut mereka saja yang berkata bahwa mereka memuliakan Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus menegur mereka dengan keras dan berkata kepada mereka melalui perumpamaan ini, supaya mereka sadar bahwa mereka sementara memperhamba diri bukan kepada Allah yang sejati, tetapi justru kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yaitu apa, saudara? Yaitu ketamakan. Yaitu mereka mencari pujian. Mereka suka mengadakan ibadah di tikungan-tikungan jalan. Mereka suka mencari penghormatan di pasar-pasar. Mereka suka berdoa di hadapan banyak orang untuk apa? Untuk mencari penghormatan. Artinya mereka telah bergeser daripada kebenaran Taurat itu dan mereka sudah mengabdi kepada Allah yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19, di situ dikatakan bahwa lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 17 sampai 19. Saudara, anak bungsu ini dia sadar akan keberadaannya. Dia sadar kenapa? Dia menyadari bahwa bapaknya itu, di rumah bapaknya itu banyak orang-orang upahan. Banyak makanan dan minuman yang berlimpah-limpah. Tetapi untuk apa dia bekerja pada seorang majikan yang lain? Bahkan untuk makan makanan sisa-sisa daripada makanan yang diberikan kepada babi, dia ingin mengisinya. Dia ingin memakannya pun tidak ada seorang pun dikatakan yang memberikan kepada anak bungsu ini. Dia dalam keadaan kelaparan. Itulah sebabnya dia sadar. Lalu dikatakan dalam ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, saudara, di sini anak bungsu ini menyadari keadaannya, dan bukan hanya dia menyadari keadaannya, tapi dia mulai berkomitmen untuk mau kembali kepada Bapa. Dan bukan hanya itu saja, tapi dalam ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Artinya apa? Dia menyadari akan kesalahannya. Dia menyadari akan keberadaannya untuk dia mau mengambil komitmen dan dia mau segera kembali kepada Bapa. Hal ini, kebenaran ini disampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki. Mereka yang tahu tentang Taurat, supaya mereka memiliki kesadaran akan keberadaan mereka yang sudah meleset dari kebenaran. Tetapi saudaraku, ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengerti akan keberadaan mereka. Mereka tidak menyadari akan keberadaan mereka. Bahwa mereka sudah mulai bergeser dari kebenaran yang sejati. Yaitulah Taurat itu. Itulah sebabnya Yesus terus di dalam pengajarannya menyampaikan kebenaran lepas kebenaran melalui perumpamaan-perumpamaan. Untuk membuka wawasan berpikir mereka, supaya mereka berpikir tentang apa yang sementara mereka alami pada saat-saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya anak bungsu ini dia sadar, tetapi dalam ayat selanjutnya, ayat 20 sampai dengan ayat 22, di sana dikatakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah itu cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini anak bungsu ini bukan hanya dia sadar sampai di situ saja, tetapi langkah yang berikut adalah dia bertindak untuk kembali kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak bungsu ini dia sadar akan keberadaannya, bahwa dalam kondisi kemelaratannya, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi krisis itu, dia menyadari bahwa di rumah bapaknya banyak makanan, banyak orang-orang upahan, banyak hamba-hambanya. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi dalam ayat 20-22 tadi kita baca, di situ berbicara bahwa anak bungsu itu bertindak untuk melakukan kebenaran. Yaitu apa, saudara? Di dalam ayat 20 tadi dikatakan bahwa dia segera pergi dari tempat di mana dia bekerja itu, dan dia datang kepada bapaknya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 21 di sana dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Anak bungsu ini, dia mengakui kesalahannya. Segala perbuatannya pada masa yang lalu, yang telah menyakiti hati bapaknya, yaitu dia telah meminta harta warisan, dia telah menjual seluruh warisannya, ia telah memutuskan hubungan dengan bapaknya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dia menyadari bahwa segala perbuatannya itu adalah tidak baik dan tidak benar, jahat semata-mata di hadapan bapaknya, dan dia datang dan dia mengakui di hadapan bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebenarnya mau menyampaikan pesan kebenaran ini kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya mereka menyadari keberadaannya, bahwa mereka seperti anak bungsu ini yang sudah mulai hilang dari hadapan Allah yang sejati. Mereka mulai tergeser dari kebenaran yang sejati, dan Yesus mau mereka kembali kepada kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tetap bersikeras. Mereka tetap berpendirian pada prinsip mereka, bahwa menurut mereka, mereka adalah orang-orang yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap Bapa di dalam menyambut anak bungsu ini? Sikap Bapa di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan begini. Ya, di dalam ayat 21 dikatakan bahwa waktu bapaknya melihat anaknya pulang, bapaknya segera berlari mendapatkannya, dia merangkulnya, menciumnya. Itu adalah kasih seorang bapa. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bawa jubah yang terbaik, supaya dikenakan kepada anaknya yang terhilang itu. Dikenakan cincin di jarinya, dan dikenakan sepatu pada kakinya. Dan bukan hanya itu saja, tapi sikap bapa adalah menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih seekor lembu tambun, untuk mereka bersuka cita, karena anaknya yang bungsu itu telah hilang, dan didapati kembali lagi. Anaknya yang bungsu itu telah mati dan didapatinya masih hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang bertipe anak bungsu ini. Dia sudah menikmati anugerah kasih karunia keselamatan itu dengan cuma-cuma. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya keselamatan itu anugerah. Tetapi banyak orang Kristen yang kadang-kadang tidak lagi menghargai akan anugerah dan kasih karunia Allah itu. Mengkhianati keselamatan itu dengan memperhamba diri
kepada ilah-ilah lain, masih menyembah kepada berhala-berhala, masih memprioritaskan segala hal-hal yang lain lebih daripada Tuhan. Itu artinya dia telah memutuskan hubungannya dengan Bapa di sorga. Dia lebih condong kepada pekerjaan, lebih condong kepada popularitas, kepada kedudukan, kepada keluarga, tanpa mempedulikan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hanya labelnya Kristen, tapi sudah sekian lama tidak pernah ke gereja, sudah sekian lama tidak pernah baca Alkitab, sudah sekian lama tidak pernah beribadah, sudah sekian lama tidak pernah memuji memuliakan Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari kisah anak yang terhilang ini. Mari kita mau sadar seperti anak bungsu ini. Kembali kepada Bapa kita di surga. Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah akan keberadaanmu. Mungkin hari-hari ini engkau hidup di dalam masa lalu, di mana engkau sudah mengambil komitmen percaya kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini mungkin seperti seekor anjing yang kembali ke muntahnya. Artinya dulu hidup lama ketika terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kembali lagi kepada hidup lama. Suka bermain-main dengan dosa. Alkitab mengatakan, orang yang demikian patutlah disebut seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Yohanes dengan tegas memberitahukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pada saat dia mau membaptis, di situ banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong di dalam Matius pasal 3. Di situ dijelaskan bahwa banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis mereka. Lalu Yohanes Pembaptis menegur mereka dan berkata, apakah engkau sangka bahwa kalian adalah anak Abraham dan engkau akan luput daripada murka Allah? Tetapi justru Yohanes mencela mereka. Yohanes menegur mereka dengan keras. Hai keturunan ular beludak, bertobatlah karena Tuhan membutuhkan buah-buah pertobatan. Bukan masalah baptisnya, tetapi buah pertobatan. Baptisan adalah bukti di mana seseorang bertobat. Baptisan bukan jaminan seseorang bertobat, tapi pertobatan itu harus dimulai dalam diri sendiri. Dan itulah sebabnya Yohanes menegaskan kepada mereka supaya mereka memiliki buah-buah pertobatan. Dalam Matius pasal 3 ayat 7 sampai 11, kalau kita baca di sana sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang hendak untuk diminta untuk dibaptis, tetapi Yohanes mencela mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki konsep pemikiran bahwa dia percaya Yesus, habis itu dia dibaptis, habis itu dia terhilang, tidak pernah aktif, tidak pernah lagi baca firman Tuhan, tidak pernah lagi ke gereja, lalu kemudian dia hidup dalam kehidupan dosa lagi, dan kemudian dia selamat. Itu adalah konsep pemikiran yang salah. Artinya dia sudah memutuskan hubungannya dengan Bapa. Itu adalah sebuah pengkhianatan yang fatal, dan pengkhianatan itu dampaknya akan sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mungkin ada dosa-dosa yang kau sayangi selama ini. Dosa ketamakan, dosa kesombongan, dosa keserakahan, dosa percabulan, dosa percinahan, dosa fitnah, dosa menyimpan dendam atau akar pahit. Segala dosa-dosa yang mungkin hari-hari ini saudara masih lakukan itu. Mungkin perjudian, mungkin pesta pora, mungkin semua dosa-dosa yang lain yang hari ini saudara masih sayang. Saya memberitahu kepada saudara, sadarlah seperti anak bungsu ini. Saudara, engkau telah jauh dari kebenaran. Engkau telah memutuskan hubungan dengan Bapa. Dan Alkitab menjamin, nanti Tuhan datang, engkau tidak bisa menerima keselamatan itu. Engkau akan binasa, masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini sikap Bapa adalah selalu menunggu dan menanti. Kapanpun kalau saudara mau datang, bertobat dan mengakui dosa saudara, firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 di sana dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, mungkin saudara berpikir saudara orang berdosa, saudara adalah seorang preman, saudara seorang yang melakukan tindak kejahatan hari ini.
Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan saudara. Tapi saya memberitahu saudara, Yesus tetap mengasihi saudara. Dia memanggil saudara untuk datang kepadanya. Kau sadar, mohon pengampunan kepadanya, maka dia akan mengampuni dosa saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 10, di situ dikatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan menyucikan segala pelanggaran kita. Tuhan membutuhkan pengakuanmu hari ini. Tuhan membutuhkan engkau supaya datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran yang telah kita baca ini, adakah saudara saat-saat ini mengalami suatu keberadaan dan kondisi dehidrasi, akan haus dan lapar akan kebenaran? Kalau itu terjadi, cepat ambil komitmen, ambil keputusan, dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapamu menantimu hari ini. Dia ingin membalut luka-lukamu. Dia ingin merangkulmu. Dia ingin menjamamu. Dia ingin menjadikan engkau menjadi baru di dalam Kristus. Dia mau menggantikan jubah kita yang kotor, jubah kita yang berdosa, jubah kita yang jijik. Dia mau gantikan dengan jubah kesucian. Yesus mau gantikan dengan jubah kebenaran. Dia mau gantikan itu. Dan kita disebutkan adalah anak Bapa. Anak yang mengasihi Bapa, yang selalu berkomunikasi, yang selalu intim dengan Bapa di sorga. Karena itu dengan melalui firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, mari renungkan firman Tuhan ini. Evaluasi kehidupan saudara masing-masing. Tanamkan firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini. Dalam kehidupan kekristenan, janganlah engkau menjadi orang Kristen yang hanya bertindak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu hanya bersikap melakukan segala sesuatu dengan sifatnya hanya bersifat agamawi, tetapi tidak sesungguhnya hati mereka tertuju kepada Tuhan. Marilah kita mengubah paradigma berpikir kita. Kita mengubah cara berpikir kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, membuat kita menjadi baru dan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.